Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab berkenaan tentang da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. An Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridainya, beliau berkata, akhadha biyadi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua tanganku, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labbaika, lalu kemudian aku pun berkata labbaik, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni uhibbu, wahai Mu'ad, saya benar-benar dan sungguh-sungguh mencintaimu. Qultu, lalu kemudian aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana wallahi uhibbu, demikian juga dengan aku wahai Nabi, demi Allah aku juga benar-benar mencintaimu. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, ala u'allimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatik, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang bisa engkau baca di setiap akhir salatmu? Qultu na'am, lalu kemudian kata Mu'ad, saya mau wahai Nabi. Qala, lalu kemudian Nabi berkata, qul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, hendaklah engkau membaca doa ini, yaitu, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa menolongku agar berzikir kepadamu, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada beberapa
faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah fihi anna man ahabba ahadan yustahabba lahu idharul mahabbati lahu. Bahwasanya barang siapa yang menyayangi dan mencintai seseorang, maka dianjurkan, maka disunnahkan baginya untuk menampakkan rasa cintanya tersebut, untuk menyampaikan rasa cintanya tersebut. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka demikian pula ketika kemudian kita merasa bahwasanya kita sayang dan cinta terhadap orang-orang yang kita cintai, entah itu orang tua kita, istri kita, ataupun anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita, baik saudara secara nasab, secara kerabat, maupun saudara seiman, maka kita dianjurkan untuk menampakkan perasaan cinta kita tersebut dengan mengucapkannya kepada mereka. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW, tidak hanya kepada para sahabatnya, bahkan juga beliau lakukan kepada cucu-cucu beliau Al-Hasan dan juga Al-Husain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, satu ketika kemudian Nabi SAW menggendong Al-Hasan dan Al-Husain di pundak beliau SAW. Lalu kemudian di hadapan para sahabatnya beliau berkata kepada para sahabatnya, demi Allah aku mencintai dua orang laki-laki ini, dua orang anak ini, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, maka cintailah keduanya. Ya, maka cintailah keduanya. Dan tidak seperti apa yang menjadi seruan daripada orang-orang Syiah yang hanya mengajak untuk mencintai Al-Husain saja, lalu kemudian meninggalkan Al-Hasan. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali diperingati oleh orang-orang Syiah di setiap tanggal Muharram, 10 Al-Muharram, yang mana mereka sebut dengan peristiwa Karbala atau peristiwa Asyura, yaitu meratapi terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa yang selalu diistimewakan oleh orang-orang Syiah adalah Al-Husain dan bukan Al-Hasan? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, dikarenakan Al-Husain ini beliau menikah dengan salah seorang wanita yang berasal dari Persia, berasal dari Iran, ya, saat sekarang ini. Maka orang-orang Syiah ketika kemudian mereka mengagung-agungkan Al-Husain, selalu mengatasnamakan cinta terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak demikian. Mereka cinta kepada Al-Husain karena mereka meyakini bahwasanya istri Al-Husain itu berasal dari Persia, berasal dari Iran. Maka penyebaran yang paling terbesar dari kelompok Syiah itu ada di Iran. Ya, bahkan dijadikan sebagai agama resmi mereka. Ya, jadi intinya adalah di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk menampakkan dan memverbalkan perasaan sayang dan cinta kita terhadap orang lain, entah itu keluarga, entah itu ya orang tua, entah itu ya sahabat dan lain sebagainya. Kemudian faidah yang bisa diambil dari apa yang disampaikan dalam hadis ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami psikologis orang lain, di mana Nabi sebelum menyampaikan wasiatnya, sebelum menyampaikan pesannya, sebelum menyampaikan nasihatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu menyampaikan kepada Mu'adz bahwasanya Nabi benar-benar mencintai beliau. Dan tentunya ketika kita menyampaikan nasihat dengan metode yang seperti ini akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Begitu pula ketika kita menyampaikan nasihat kepada istri kita, kepada anak-anak kita, akan lebih mudah kalau kemudian sebelum kita menyampaikan nasihat,
kita sampaikan bahwasanya kita menyampaikan nasihat ini dasarnya adalah karena sayang kita, karena cinta kita kepada mereka. Dan ini pernah kita sebutkan juga ketika membahas terkait tentang memberikan pujian kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberikan kritik kepada orang lain, memberikan saran kepada para sahabatnya, kemudian memberikan nasihat kepada para sahabatnya, Nabi kadang-kadang menyebutkan kebaikan dari sahabat tersebut terlebih dahulu, memberikan apresiasi atas kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, baru setelah itu beliau menyampaikan nasihatnya. Seperti misalkan ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, apa kata Nabi SAW? Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau sekiranya dia rajin sholat malam. Dan ternyata metode yang digunakan oleh Nabi ketika menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Umar itu benar-benar memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Abdullah bin Umar. Lalu kemudian kata Abdullah bin Umar, maka sejak saat itu, sejak Nabi menyampaikan nasihat tersebut kepadaku, maka aku tidak pernah tidur malam kecuali hanya sebentar saja. Beliau habiskan waktu beliau di waktu malam hari untuk memperbanyak ibadah sholat malam. Maka demikian pula dengan kita. Sebelum kemudian kita menyampaikan nasihat, menyampaikan kritik kita, menyampaikan wejangan kita kepada orang-orang yang kita cintai, maka sampaikan terlebih dahulu kepada mereka bahwasanya kita menyampaikan nasihat ini dasarnya adalah karena besarnya rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada mereka. Sebagaimana kita ingin berada di atas kebaikan, kita juga ingin orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai juga berada di atas kebaikan. Kemudian faidah yang selanjutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah terkait tentang keutamaan saling menyayangi dan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling terbaik adalah siapa di antara mereka yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahabbar rajulani illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibihi." Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang paling terbaik di antara keduanya adalah yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya, yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga pernah menyebutkan dalam bab az-ziyarah, di mana dianjurkan bagi kita untuk saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau kemudian saling mengunjungi ini didasari oleh perasaan cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini juga menjanjikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam banyak sekali hadis-hadisnya. Seperti misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Apabila ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, baik saudaranya di waktu sedang sakit maupun di waktu sedang sehat, dia kunjungi saudaranya tersebut ke rumahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada orang tersebut, "Tibta, Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang baik di dunia, wa taba mamshaka, dan setiap langkah yang engkau langkahkan dari rumahmu menuju ke rumah saudaramu tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah kebaikan, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Dan yang ketiga, dengan apa yang engkau lakukan tersebut
dengan mengunjungi saudaramu baik di waktu dia sakit maupun di waktu dia sehat, maka artinya engkau telah memesan tempat tinggal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau didasari oleh perasaan sayang dan cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini Nabi menggunakan lafal akhahu. Kata al-akh kalau di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah itu biasanya diartikan sebagai saudara seiman. Kalau mengunjungi saudara seiman saja itu memberikan keutamaan yang begitu besarnya, apalagi yang kalau kita kunjungi tersebut adalah orang tua kita, apalagi yang kita kunjungi tersebut adalah saudara kita, kerabat kita, keluarga terdekat kita, maka ini tentunya pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, kata Nabi SAW mengisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki, zara rajulun akhon lahu fi qaryatin, ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya yang berada di belahan negara yang berbeda, yang berada di kota yang berbeda, yang jarak antara rumahnya dengan rumah saudaranya tersebut sangat-sangat jauh sekali, harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Lalu kemudian Allah pun mengirim malaikat untuk mencegat laki-laki tersebut di tengah perjalanannya. Faqala, lalu kemudian kata malaikat kepada laki-laki tersebut, aina turid? Kamu hendak pergi kemana? Qala akhan li fi hadhil qaryah. Kemudian kata laki-laki ini kepada malaikat tersebut, saya hendak mengunjungi saudaraku yang berada di kota A, yang berada di negeri B. Faqala, lalu kemudian kata malaikat, hal lahu 'alaika min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki tujuan tertentu sampai engkau rela menempuh perjalanan yang jauh hanya dalam rangka untuk mengunjungi saudaramu? Apa yang kau inginkan dari saudaramu tersebut? Qala, lalu kemudian kata laki-laki tersebut, la inni uhibbuhu fillah. Saya tidak punya alasan apa-apa, saya tidak punya tujuan apa-apa. Tujuan saya hanya satu, saya kunjungi saudara saya tersebut dikarenakan saya menyayanginya dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kemudian malaikat berkata kepada laki-laki tersebut, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus kepadamu, annallaha ahabbaka kama ahbabtahu, di mana aku membawa satu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang khusus untuk aku sampaikan kepadamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut. Maka disebutkan juga dalam sebuah riwayat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman, untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Kenapa Abu Bakar mengajak Umar untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman? Alasannya sederhana, alasannya simpel. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Maka karena Nabi pernah berkunjung ke rumah Aiman, maka beliau pun mengajak Umar untuk juga berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengerti bagaimana besarnya keutamaan saling mencintai dan menyayangi karena Allah Azza wa Jalla mengunjungi saudara kita didasari oleh perasaan cinta dan sayang kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi pernah mengunjungi sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dengan berjalan kaki dari Al-Madain, dari Irak ila Syam, menuju ke negeri Syam. Itu beliau tempuh dengan berjalan kaki, nggak ada tujuan lain. Tujuannya cuma satu, pengen ziarah ke rumah saudaranya yang bernama sahabat Abu Darda.
Karena antara Salman dengan Abu Darda ini adalah dua orang sahabat yang ya dipersatukan tali ukhuwahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, di mana Salman termasuk kalangan Muhajirin, sedangkan Abu Darda termasuk kalangan kaum Ansor, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dorongan apa yang menjadikan seorang Salman sampai rela berjalan kaki dari Irak menuju Syam? Hitung-hitungannya tentunya bukan karena materi. Kalau hitung-hitungannya karena materi, tentunya Salman tidak akan berkunjung ke rumah Abu Darda. Perjalanan yang begitu jauh. Kalau hitung-hitungannya adalah untung rugi, ya banyakkan ruginya dibandingkan dengan untungnya, karena harus korban waktu, harus korban tenaga, harus korban harta. Tapi tetap beliau lakukan hal tersebut karena beliau yakin dan beliau memahami bahwasanya berkunjung ke rumah saudara itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia tadi adalah terkait tentang dianjurkannya untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di setiap selesai salat, di setiap akan selesai salat. Ya, karena maksud daripada dubri kulli salat, kata para ulama, adalah di penghujung salat, dan yang dimaksudkan dengan penghujung salat adalah sebelum salam. Ya, setiap sebelum salam kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Dan zikir di sini ya maksudnya adalah bisa maknanya adalah baca Quran, kemudian membaca zikir-zikir yang disunnahkan di setiap harinya, seperti zikir pagi, sore, dan zikir-zikir yang lainnya. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya, karena bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Bersyukur itu adalah perkara yang berat. Ya, bersyukur itu adalah perkara yang berat. Dan pernah kita sampaikan ya bahwasanya kita itu ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita menjalani ujian tersebut. Dan yang namanya ujian tidak selalu ya berkenaan tentang perkara-perkara yang buruk, musibah dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan. Makanya Allah katakan, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan." Dan kami akan uji kalian baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Ya. Tujuan daripada Allah berikan ujian kepada kita dengan keburukan karena Allah ingin tahu apakah kita bisa bersabar atas ujian keburukan tersebut atau tidak. Demikian pula Allah berikan ujian kepada kita berupa nikmat, berupa kebaikan, berupa rezeki yang melimpah ruah, berupa karir yang senantiasa menanjak. Itu juga Allah berikan ujian tersebut untuk menguji apakah kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan ya, secara statistik lebih banyak mana yang bersabar atau yang bersyukur? Lebih sedikit mana yang bersabar atau yang bersyukur? Pada faktanya adalah lebih sedikit yang bersyukur. Dan Allah sendiri yang mengungkapkan hal tersebut. Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena biasanya umumnya kebanyakan manusia ketika diberikan nikmat, ketika diberikan kebaikan, bukan kemudian semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan bersyukur, tapi malah semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak setiap musibah tujuannya adalah Allah ingin menghukum kita, Allah ingin menghinakan kita. Sebagaimana juga tidak setiap nikmat itu adalah bentuk apresiasi Allah kepada kita. Tidak selalu seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Fajr, ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, ketika kemudian kami berikan kepada mereka nikmat dan kebaikan, mereka akan mengatakan bahwasanya Allah sedang memuliakanku. Dan ketika kemudian kami timpakan kepada mereka kesulitan hidup, kami berikan kepadanya rizki yang sempit, lalu kemudian dia berkata sesungguhnya Allah sedang menghinakanku. Lalu kemudian Allah katakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Dan jelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, kadang-kadang Allah memberikan nikmat kepada kita, tujuannya bukan untuk memuliakan kita, tapi tujuannya adalah sebaliknya untuk menghinakan kita. Demikian pula Allah memberikan ujian kepada kita berupa musibah, berupa keburukan yang tidak ada henti-hentinya. Terus menerus kita ditimpa kesulitan dan musibah datang secara bertubi-tubi. Itu bukan tanda keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Itu bisa jadi adalah tanda dan cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya, bahwasanya orang yang paling berat dan besar ujiannya adalah mereka para nabi dan juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini di hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala rajulun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baik, pujian yang banyak, dan pujian yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi bertanya, man sahibul kalimah, siapa yang tadi mengucapkan perkataan tersebut? Fasakata, lalu kemudian semua orang diam, tidak ada yang berani menjawab. Wa ra'a annahu hajama minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in karihahu faqala man huwa falam yaqul illa sawaban. Orang-orang ketika Nabi bertanya siapa yang mengatakan perkataan yang seperti itu, orang menyangka Nabi marah. Nabi marah kalau kemudian ada yang mengaku dia mengucapkan perkataan tersebut, sehingga mereka pun memilih untuk diam. Akhirnya kemudian Nabi SAW mencairkan suasana ketika itu yang cukup tegang, karena para sahabat takut Nabi marah, sehingga tidak ada yang berani menjawab dan mengaku yang mengucapkan perkataan tersebut. Maka Nabi SAW kemudian berkata, man huwa, siapa dia? Falam yakul illa sawaban, karena ucapan tersebut adalah ucapan yang benar. Faqala rajulun ana, lalu kemudian barulah seorang laki-laki mengaku, saya wahai Nabi, saya yang mengucapkan kalimat tersebut, arju bihal khair, saya berharap dengan mengucapkan ucapan tersebut saya akan mendapatkan kebaikan. Faqala, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ra'aitu thalathata asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allahi azza wa jalla. Aku melihat ketika engkau mengucapkan kalimat tadi, ada 13 orang malaikat yang berebut di antara mereka siapa yang paling cepat untuk menulis kalimat tersebut dan mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini sebenarnya secara riwayat itu banyak versinya. Ada di sebagian yang lainnya di Bukhari juga, riwayat Bukhari juga disebutkan agak lebih detail bahwasanya kalimat ini diucapkan oleh sahabat tadi ketika kemudian dia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan persis ketika Nabi bangkit untuk ruku, dari ruku menuju ke i'tidal, maka sahabat ini kemudian mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya seorang sahabat ini ketika mengucapkan kalimat ini adalah beliau ucapkan pada saat beliau masuk ke dalam shaf.
Artinya beliau baca ini sebagai doa istiftah. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian riwayat yang ketiga, riwayat Imam At-Tirmidzi, ini juga hadisnya disahihkan oleh para ulama. Ini kasusnya adalah ada seorang sahabat yang ketika di saat dia sholat, dia bersin. Kemudian ketika bersin dia ucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, ini ada tambahan kama yuhibbuna wa yarda. Ini ada tiga riwayat di dalamnya. Ya, sehingga kemudian para ulama pun ketika membahas hadis-hadis tersebut, mereka mengatakan bahwasanya bisa jadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini termasuk bagian dari salah satu doa istiftah yang diperbolehkan untuk dibaca. Kemudian dia mengatakan bahwasanya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini adalah doa yang dibaca ketika kemudian seseorang bangkit dari rukuknya. Jadi begitu ucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kalau seseorang misalkan dia bersin dalam sholatnya, maka dibolehkan tidak apa-apa baginya untuk membaca doa alhamdulillah saja atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini semuanya disahihkan oleh para ulama. Kemudian ya ada satu pembahasan yang berkaitan tentang hadis ini. Ya apa? Di riwayat yang lainnya, di riwayat ini tadi 13 malaikat yang turun. Riwayat Imam Muslim 12 malaikat. Di riwayat At-Tirmidzi itu 30 sekian malaikat. Ya, jadi ada sedikit perbedaan redaksi di antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Dan sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai dalil. Dalil apa? Dibolehkannya untuk apa? Untuk membuat perkara-perkara yang baru dalam masalah ibadah. Buktinya sahabat ini membaca doa yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu selesai sholat, Nabi nanya siapa tadi yang mengucapkan doa tersebut, karena ini nggak pernah diajarin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya adalah berarti kita dibolehkan untuk apa? Membuat sesuatu yang baru dalam masalah ibadah. Ya, selama itu adalah sesuatu yang baik. Ya, tapi ya pendapat seperti ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kalau di zaman sahabat, kalau misalkan para sahabat membuat sesuatu yang baru, maka kalau itu adalah sesuatu yang benar, akan ada sesuatu yang akan dibenarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalau dia keliru, maka akan diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua ketika para sahabat melakukan sesuatu yang baru kemudian dibenarkan seluruhnya oleh Nabi. Tapi ada juga yang ditegur karena hal tersebut adalah hal yang keliru. Seperti misalkan ada seseorang yang pernah ingin berpuasa setiap harinya, ada seseorang yang mau sholat malam sepanjang malam dan tidak tidur. Bahkan ada kemudian yang pengen dia fokuskan seluruh umurnya untuk ibadah dan dia tidak mau menikah. Semuanya itu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau Nabi SAW kemudian sudah meninggal, siapa yang bisa memastikan apakah apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang akan dibenarkan oleh Nabi atau tidak? Karena wahyu sudah selesai dengan meninggalnya, dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menjadi sebuah jaminan kalau menurut kita ini adalah sesuatu yang baik. Tidak semua sesuatu yang menurut kita baik itu baik menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.